aturan-aturan sistem kesehatan di negeri kita masih bermasalah. Nah, bagaimana nggak bermasalah? Menteri Kesehatannya nggak ngerti kedokteran, nggak ngerti medis. Saudara, Menteri Kesehatan yang diangkat seorang bankir, ahli perbankan. Nah, akhirnya mikirnya bagaimana dagang dengan rumah sakit, didagangin rumah sakit. Nah, dagangin obat, dagangin alat, dagangin pelayanan. Nah, dokter-dokter dulu dinilai mereka punya prestasi itu dari segi bagaimana kemampuan mereka di dalam pelayanan masyarakat. Saudara, makin bagus pelayanannya, maka rekod mereka juga semakin baik. Kalau sekarang enggak, dokter itu dinilai bagus, saudara, kalau dia mampu banyak menghasilkan duit buat rumah sakit. Nah, kalau pasiennya banyak, duit banyak yang masuk, itu baru dokter punya nilai. Nah, jadi sekarang serba bisnis di mana-mana. Nah, apalagi sekarang lagi ribut, ternyata Menteri Kesehatan gelar insinyurnya konon katanya palsu, lagi dituntut. Nah, jadi bagaimana? Gelar insinyurnya palsu, dia nggak ngerti kedokteran, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan, amburadul. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pengajian rutin malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah Petamburan sejak 3 minggu yang lalu kita sudah mulai kembali, dan alhamdulillah para ustadz, para guru sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mudah-mudahan majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Tapi memang saya perhatikan semenjak ada majelis-majelis yang disiarkan secara live streaming, itu banyak jamaah lebih memilih duduk di rumah. Nah, dia dengar pengajian dari rumah, sehingga mereka-mereka yang datang ke masjid jadi berkurang. Nah, jadi perlu dipertimbangkan juga untuk live streaming, kecuali siaran tunda. Nah, jadi rekam buat siaran tunda aja. Jadi mereka-mereka yang ngelihat dari rumah ya cuma bisa dapat siaran tunda sehari, 2 hari, 3 hari baru dia dengar. Nah, untuk apa? Untuk kita lebih mendorong jamaah cinta masjid, suka masjid, memakmurkan masjid, kumpul di masjid. Karena kalau kita ngaji kumpul di masjid, barokahnya beda dengan kita mendengarkan siaran live streaming dari rumah masing-masing, kecuali kalau yang tinggalnya jauh, tinggalnya di Pulau Kalimantan, di Sumatera, di mana tempat. Nah, tapi saya lihat memang jadi kebiasaan saat ini generasi muda, dengerin di rumah juga bisa, dengerin di mobil juga bisa, live streaming juga bisa. Nah, jadi itu perlu kita antisipasi. Bagaimana supaya masjid-masjid nih di mana-mana makmur kembali, rame, dipenuhi dengan pengajian, insya Allah. Kemudian insya Allah saya sudah berazam selama saya sehat atau tidak kelelahan, kita upayakan setiap malam Kamis untuk bisa hadir di majelis ini. Nah, setidaknya setiap 10:30 setelah burda selesai dibaca, guru-guru sudah menyampaikan pembacaan kitabnya,
saya usahakan setiap malam Kamis saya hadir, kecuali satu, saya sakit atau sakitnya kambuh, atau yang kedua saya kelelahan, kecapean, atau yang ketiga karena ada kedaruratan kunjungan ke daerah. Nah kadang-kadang di daerah itu ada hal-hal darurat yang kita nggak datang, umpamanya ke Madura, ke Aceh, ke Palembang, kemana tempat. Nah itu tiga biasanya yang menjadi halangan saya untuk hadir. Tapi belakangan ini lebih banyak capeknya daripada keluarnya, saudara. Apalagi saya sudah melaksanakan semenjak sebelum Ramadan sampai hari ini 2 kali operasi. Dan alhamdulillah Allah berikan hasil operasinya tuh bagus, baik, berkat doa para habaib, para kiai, para ustadz di berbagai daerah, berkat doa jamaah kaum muslimin di mana-mana, doa para santri, sehingga operasi-operasi tersebut yang walaupun punya resiko yang tinggi tapi kita bisa lalui dengan alhamdulillah. Bahkan sakit serupa yang saya derita, ada beberapa jamaah kita setelah saya selesai dioperasi ada yang datang, Habib, saya punya orang tua punya sakit sama, cuman selama ini saya nggak berani ngomong sama Habib. Terus udah dioperasi di rumah sakit di Jakarta, rumah sakit bagus, nggak berhasil. Bawa ke Singapura operasi, nggak berhasil. Bawa lagi ke Korea operasi, nggak berhasil. Bahkan penyakitnya tetap dirasakan sampai akhir hayatnya. Saya jawab, alhamdulillah, untung ente ceritanya sekarang. Untung dia cerita kita udah beres operasi. Nah kalau kita belum dioperasi cerita begitu, kira-kira bagaimana? Nggak jadi operasi ya kawan. Masya Allah. Ada lagi satu jamaah kita, masih kerabat kita, cerita, Habib, si fulan, saya tidak sebutkan orangnya, termasuk orang kaya lah yang dermawan ya kawan, punya sakit sama kurang lebih, udah keliling ke seluruh dunia, ya di Jakarta, ya di Singapura, ya di Korea, ya di Jepang, yang di Eropa, ke Amerika, ke mana tempat operasi. Nah, sampai hari ini nggak baik-baik. Ya karena memang Allah punya ujian, penyakit itu dari Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Lagi-lagi tadi saya bilang untung ente ceritanya sekarang. Ya bukan kalau diceritanya kita sebelum operasi nggak jadi kita ke operasi. Waduh, yang udah kesono kemari pada nggak baik. Terus kita ya nggak ada, saudara. Nah jadi ada yang menarik. Saya operasi di leher itu sudah saya tunda selama kurang lebih 3 tahun. Untuk operasi 1 titik. Dokternya ngebujuk terus, saya nggak pernah mau. Saya bilang selama saya masih bisa ngajar, bisa sholat, bisa dakwah, sakit-sakit dikit kita rasain lah, nggak apa-apa, saudara. Nah terakhir karena memang sudah tidak bisa tidak harus dioperasi, saya dibawa nih sama dokter ke gurunya. Nah, gurunya ini dokter nih, dosennya. Nah, supaya maksudnya untuk meyakinkan saya supaya saya mau dioperasi. Datang ketemu dosennya, ketemu gurunya lah di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Si guru bilang, Habib ini mestinya yang dioperasi bukan 1 titik, Habib mesti dioperasi 3 titik. Nah, jadi kalau saya yang operasi Habib, saya nggak mau kecuali harus 3 titik. Saya jawab, begini dok ya, ini nanti punya murid nyebut 1 titik 3 tahun dan mikir. Nanti sekarang bilang 3 titik 6 tahun lagi yang mikir. Masya Allah. Maksudnya si dokter kawan kita ini ajak ke gurunya biar kita lebih tersupport. Dengar begitu, wah 1 titik aja di 3 tahun mikirnya. Istikharah mikir pertimbangan 3 tahun baru 6 operasi nih sekarang. Ente nambahin 2 titik lagi bisa nggak jadi. Masya Allah. Tapi ala kulli hal, artinya setelah observasi, pemeriksaan, saudara dengan teliti, akhirnya operasi bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan selama ini maaf, saya sangat yakin
dan masih percaya dengan dokter-dokter Indonesia. Di Indonesia ini banyak dokter pinter, banyak rumah sakit bagus ya ikhwan, dan banyak rumah sakit yang punya alat-alat itu lengkap. Enggak mesti kita ke Singapura, ke Korea, ke Jepang, enggak mesti. Saudara, dokter-dokter kita yang belajar di Singapura juga banyak, memperdalam ilmunya, yang belajar di Korea juga banyak, yang belajar di Jepang juga banyak, kemudian ilmu-ilmu itu dia bawa ke Indonesia. Saudara, jadi saya nggak terlalu percaya dengan testimoni itu di medsos kan banyak, ayo kita berobat ke negara sana lebih murah katanya, dan dokternya lebih bagus, hasilnya lebih begini, lebih begitu. Enggak, saya nggak yakin. Saya lebih yakin bahwa rumah sakit Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swastanya, banyak yang bagus dalam soal observasi, pelayanan, saudara, dan pengobatan. Dan dokter-dokter Indonesia ini banyak dokter-dokter ahli, dokter-dokter hebat. Ya, bahkan banyak pakar-pakar Indonesia, dokter-dokter hebat diundang ke Jepang, diundang kemana tempat. Dia mampu mengobati yang di negeri Jepang sendiri belum ketemu. Seperti salah seorang guru besar kita, profesor, saudara, dia ahli mengobati epilepsi. Udah ribuan anak yang kena epilepsi diobati baik, saudara. Yang belakangan dia ada protes kepada Menteri Kesehatan, akhirnya dipecat, diberhentiin. Nah kan negeri kita begitu, ada yang protes langsung berhentiin. Padahal ini ahli, se-Indonesia nggak ketemu ahli seperti itu ya ikhwan. Nah akhirnya begitu diberhentikan, dia jadi guru besar di Jepang yang ambil. Nah jadi sekali lagi, rumah sakit kita banyak yang bagus, dokter kita banyak yang bagus, tapi memang aturan-aturan sistem kesehatan di negeri kita masih bermasalah. Nah bagaimana nggak bermasalah? Menteri Kesehatannya nggak ngerti kedokteran, nggak ngerti medis. Saudara, Menteri Kesehatan yang diangkat seorang bankir, ahli perbankan. Nah akhirnya mikirnya bagaimana dagang dengan rumah sakit, didagangin rumah sakit. Nah, dagangin obat, dagangin alat, dagangin pelayanan. Nah dokter-dokter dulu dinilai mereka punya prestasi itu dari segi bagaimana kemampuan mereka di dalam pelayanan masyarakat. Saudara, makin bagus pelayanannya, maka rekod mereka juga semakin baik. Kalau sekarang enggak, dokter itu dinilai bagus, saudara, kalau dia mampu banyak menghasilkan duit buat rumah sakit. Nah kalau pasiennya banyak, duit banyak yang masuk, itu baru dokter punya nilai. Nah jadi sekarang serba bisnis di mana-mana ya ikhwan. Nah ini yang jadi persoalan. Nah apalagi sekarang lagi ribut, ternyata Menteri Kesehatan gelar insinyurnya konon katanya palsu, lagi dituntut. Nah jadi bagaimana? Gelar insinyurnya palsu, dia nggak ngerti kedokteran, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan. Amburadul sistem kesehatan di negeri kita. Bukan amburadul dokternya, bukan amburadul rumah sakit, yang enggak, rumah sakit Indonesia hebat-hebat saudara. Baik yang negeri maupun yang pemerintah, rumah sakit Indonesia ini hebat-hebat. Saudara, susternya juga luar biasa, dia punya pendidikan. Nah, makanya di rumah sakit kita lihat, suster-suster di kita punya negeri itu kalau udah namanya nginfus, suntik, apa, kateter, pasang, jago-jago ya kawan. Kadang-kadang lebih jago daripada dokternya, karena setiap hari dia yang melayani. Dokter-dokter kita hebat-hebat saudara. Nah jadi sekali lagi, hanya ini yang jadi persoalan, regulasinya, peraturannya, sistem perumah sakitannya di negeri kita yang tidak baik-baik saja. Nah sehingga akhirnya ya kita lihat sekarang BPJS amburadul, orang-orang miskin akhirnya mau berobat saudara banyak telat, keburu mati saudara, banyak rumah sakit akhirnya nggak mampu juga untuk menampung pasien. Nah ini yang perlu dibenahi. Tapi kalau soal keahlian, dokter kita nggak kalah. Makanya dari awal banyak yang nawari saya, Habib ayo saya mau bayarin, Habib operasi berobat ke Singapura. Enggak, saya nggak mau. Habib ke Malaysia, itu di Penang ada begini tes timnya. Enggak, saya nggak mau. Saya sering pulang pergi ke Malaysia. Enggak, saya nggak mau. Saya di Indonesia kenal dokter-dokter bagus kok. Saya punya kenal dokter jantung yang bagus, dokter ginjal yang bagus, dokter paru yang bagus,
dokter onkologi soal kanker juga ada yang bagus, dokter ortopedi, sub tulang belakang yang bagus, dokter saraf, bedah saraf, bagus-bagus kok Indonesia. Saya enggak mau. Ada yang nawarin, Habib bagaimana kalau ke Jepang, Habib bagaimana kalau Korea, ada yang lagi nawarin ke India. India juga terkenal dengan pengobatannya. Saya enggak mau, saya mau di Indonesia, saudara. Nah, jadi karena saya masih punya trust, kepercayaan dengan dokter-dokter Indonesia dan rumah sakit Indonesia, saya nggak mau berobat keluar. Alhamdulillah di sini kita ketemu dokter-dokter yang bagus, dokter yang baik, dan rumah sakit yang pelayanannya juga bagus. Memang selama ini saya lebih memilih rumah sakit Islam. Kalau nggak terpaksa saya nggak mau ke rumah sakit lain. Di Jakarta saya berobat di rumah sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Peralatannya lengkap, pengobatannya bagus, dokternya juga pengalaman, suster-susternya juga Islami, saudara. Waktu-waktu sholat kita diingetin, alat-alat tayamum juga disediakan, saudara. Pengajian 24 jam, saudara, aman. Enak kita berobat di situ. Jadi berobat tuh hati tenang, mental enak, pikiran tenang, obat serba lengkap. Alhamdulillah. Guru dokter-dokternya juga banyak yang ikut pengajian, jadi aman, saudara. Nah begitu juga kalau di Bogor saya berobat di rumah sakit Umi, saudara, yang dulu diobok-obok gitu. Nah, saya berobat ke sana diobok-obok sama wali kotanya, saudara. Nah, dia berusaha mengkriminalisasi. Sekarang wali kotanya diangkat jadi wakil menteri dalam negeri. Emang udah ngawur ini kita punya negeri ya, kawan. Orang-orang bermasalah diangkat jadi menteri, jadi wakil menteri. Tahu standarnya apa? Mestinya orang-orang bermasalah seperti itu singkirkan. Itu yang bikin presiden kita akhirnya kerjanya jadi amburadul. Nah, karena orang di sekitarnya orang-orang yang bermasalah, saudara. Dulu waktu saya di sidang lucu, saudara, jaksa, saudara, para penuntut dan lain sebagainya bilang, Habib Rizik kan tinggal di Jakarta, betul? Kenapa berobatnya di Bogor? Orang mau berobat kemana kek? Kenapa jadi lu yang ribet? Sampai dihitung jaksa, itu dari Petamburan sampai ke rumah sakit Umi itu ada belasan rumah sakit. Dihitung, ada rumah sakit Pelni, ada rumah sakit Budi di sini nih, Bakti Mulia, dihitung. Kemudian begitu lewat Tebet ada rumah sakit Medistra, lewat lagi saudara ada rumah sakit PON. Dihitung sama dia, ini kan banyak rumah sakit, sampai sekian belas rumah sakit. Kenapa milihnya rumah sakit Umi? Kita milih rumah sakit Umi disalahin. Apa ini negeri, saudara? Saya mau tanya, kita mau berobat di mana aja boleh gak? Wah, kita bayar. Dan saya berobat bayar nggak pakai BPJS, saya bayar, urusan saya dong. Urusan kita kan. Diprotes sampai jaksa mengatakan, ada apa Habib Rizik berobat ke rumah sakit Umi? Padahal dari rumah Petamburan ke rumah sakit Umi ada sekian rumah sakit, sekian belas dilewati. Wow. Sampai rumah sakit depan rumahnya, maksudnya Pelni, saudara, dilewati juga. Ada apa? Hakim ikut nanya, coba ya terdakwa jawab, kenapa ya? Ini hakimnya, jaksanya, kita pikir pinter pada beler. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena saya nggak mau ribet, sebenarnya kalau kita mau jawab ya terserah aneh dong. Ane mau berobat di mana, duit aneh, yang bayar aneh pilih urusan aneh, betul? Nah, akhirnya saya jawab, saya sampaikan karena memang selama ini saya sering berobat di rumah sakit Umi, sehingga catatan medis sekian tahun yang saya berobat adanya di rumah sakit Umi. Udah gitu dokter-dokternya sudah lama menangani kita, jadi saya nggak perlu dari nol lagi. Nah, kalau berobat ke rumah sakit Umi, saya katakan saya nggak perlu dari nol lagi, dokternya udah punya catatan. Oh, Habibnya ada gula, oh Habib ada ini, oh Habib ada itu, oh obat-obat yang mesti dikasih ini, oh nggak boleh yang ini. Nah, kalau ke rumah sakit yang baru nanti dari nol lagi. Itu hakim cuma ngangguk-ngangguk, oh begitu. Saudara, kalau di Mabes Polri lain lagi. Saya minta izin, saya sakit, kaki harus dioperasi. Mereka bilang, Habib tidak diizinkan kecuali di rumah sakit Polri. Saya mesti dioperasi di rumah sakit
Polri. Saya tolak, saya nggak mau. Loh kenapa Habib? Ini dokternya bagus-bagus, bukan soal bagus. Yang nangkep gue polisi, yang bunuh gue punya laskar polisi, yang nahan gue di sini polisi, yang ngobok-ngobok gue lagi dirawat di rumah sakit Umi polisi. Sekarang berobat ke polisi, dibunuh gue. Sama juga kita bunuh diri. Ya kalau disuntik mati selesai. Enggak, saya enggak mau. Ya tapi enggak bisa Habib, ini kan sakit mesti dirawat. Ya saya mau dirawat, saya yang pilih rumah sakit, bukan Anda. Kalau Anda tetapkan saya harus diobati di rumah sakit Polri, saya tolak. Saya enggak percaya. Loh kenapa begitu? Gua enggak percaya, udah. Ya urusan percaya enggak percaya kan urusan kita, betul. Rumah sakit Islam Cempaka Putih saya percaya, rumah sakit Umi saya percaya, yang saya percaya saya datang. Rumah sakit ente gua nggak percaya. Lo kenapa nggak percaya? Nah kena nangkep gua lo, yang bikin susah gua lo, betul. Yang bunuh 6 laskar lu juga. Nah, saya tolak. Nah akhirnya terakhir baru diizinkan. Ya sudah, kalau gitu Habib pilih yang mana? Saya pilih rumah sakit Islam Jakarta. Nah jadi waktu saya di penjara, saya dikirim ke sana, diobati, dioperasi. Saudara, setelah selesai operasi seminggu dirawat, saya dibalikin lagi ke rumah sakit, ke Mabes Polri untuk melanjutkan penahanan. Nah, jadi artinya apa saudara? Berobat itu kan tergantung kepercayaan kita. Ingat, begitu kita yakin dengan dokter, kita percaya apa yang disampaikan, kita yakin dengan obat yang diberikan, itu udah separuh obat. Percaya daripada diagnosa dokter itu sudah separuh obat. Separuhnya lagi ya tergantung obat yang kita minum. Obatnya disiplin enggak, tertib enggak, bagus enggak. Tapi percaya aja udah setengah penyakit udah tersembuhkan saudara. Nah maka itu sekali lagi saya nggak percaya berobat di luar negeri. Saya nggak percaya berobat di beberapa rumah sakit yang saya lihat tidak nyaman ya dengan para pejuang Islam, atau bisa berbahaya saudara buat para pejuang Islam. Tentu saya pilih rumah sakit yang saya percaya. Nah kira-kira jelas gak nih? Nah kan itu saya sampaikan karena kondisi kesehatan saya seperti itu. Kadang-kadang ada kambuh, saya minta maaf. Kalau ada hari-hari Kamis, oh ini Habib nggak hadir. Ya kalau nggak sakit, kelelahan, kambuh. Hari ini alhamdulillah, padahal saya ngajar dari pagi. Dari pagi ngajar para ustazah di rumah dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian tadi siang juga kita ngajar, ada pengajian dari zuhur sampai asar, madros para ustadz. Saudara, setelah itu kita ada tamu, saudara. Ya kalau hitung-hitung capek, udah capek. Tapi alhamdulillah malam ini saya lihat oh enak, badan bagus, saya hadir. Alhamdulillah. Jadi ini kurang lebih ini pembukaan yang saya mau sampaikan. Buat semua jamaah tolong kasih tahu yang lain, insya Allah setiap malam Kamis kalau tidak ada halangan yang syar'i saya usahakan akan hadir di tempat ini. Dan jangan lupa walaupun saya nggak hadir kan di sini kan gantian, ada Ketua Umum FPI Habib Muhammad bin Husain Al-Attas mengajar, nanti yang berikutnya lagi ada Habib Hanif Sekretaris Majelis Syuro, saya punya menantu juga mengajar. Ada Habib Alwi di pekan pertama yaitu bin Smith juga mengajar. Belum lagi mantu-mantu saya yang lain, ada Habib Hamzan, ada Habib Husain, semua mengajar. Apalagi Kiai Haji Nurzaini Swanda. Wah kalau ini dipantek setiap malam Kamis ya kawan, dari dulu udah bertahun-tahun nih. Kalau yang lain mungkin sekali-sekali masih gantian, tapi kalau Kiai Haji Nurzaini Swanda memang dari dulu beliau ini tertib waktu, disiplin, bagus, betul-betul menjaga yaitu supaya pengajian ini terus. Dan yang saya titipkan ke beliau bukan pengajian di sini saja. Dulu tahun 90 sampai 98, 8 tahun lamanya saya mengajar di Masjid Jame Luar Batang, saudara. Rutin saya ngajar dulu di sana. Nah begitu saya udah mulai sibuk sama FPI, sibuk ke daerah, buka cabang-cabang, saya minta kepada Kiai Nurzaini Swanda untuk pegang itu pengajian, jaga itu pengajian, jangan sampai pengajian itu bubar. Beliau pegang sampai hari ini. Sampai hari ini beliau masih pegang pengajian di Masjid Keramat Luar Batang, saudara. Nah jadi artinya kalau Kiai Nurzaini Swanda memang beliau sahabat saya, seperjuangan dengan saya, dan beliau betul-betul memegang amanat. Mana majelis yang diamanatkan
beliau datang tidak beliau lupakan. Alhamdulillah. Jadi jangan juga yang ngaji di sini, wah nggak ada Habib Rizik, udah dah. Nggak begitu, kita ngaji ilmu, betul. Di sini ngaji ilmu, ustadz yang ngajar di sini saudara Habib Hanif S3 saudara dalam urusan Islam, Habib Muhammad S2 dalam hukum syariat saudara. Ini yang ngajar kita sarjana-sarjana, ada yang sudah jadi doktor, ada yang calon doktor saudara. Nah maka itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya mau tanya lagi, siap makmurkan kembali Masjid Al-Isra? Siap makmurkan kembali majelis taklim malam Kamis? Siap ajak kembali keluarga dan para sahabat kita? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik, insya Allah mulai ke depan saya akan mengajar kitab Safwatul Ahaditsin Nabawiyah Asy-Syarifah. Kitab ini dikarang saudara oleh guru kita semua, yaitu As-Sayyid Abdul Qadir bin Muhammad Al-Makki Al-Kattani Al-Hasani. Nah, Al-Kattani ini saudara satu klan, satu marga yang memang dikenal sebagai gudangnya ulama ahli hadis dari Maroko, Maghrib. Ya, di Maroko itu ada dua keluarga besar, saudara, yang turun temurun, kakek, bapak, anak, cucu, cicit, saudara. Itu selalu mewariskan ilmu-ilmu hadis yang mereka miliki dari kakek moyang mereka dengan sanad-sanad yang bersambung. Nah, di antaranya satu keluarga saudara yaitu Al-Ghummariyah. Nah, keluarga Al-Ghummariyah itu ada Said Abdullah Al-Ghumari, saudara, itu juga Al-Hasani. Itu dari bapak, paman, anak, keponakan, cucu, cicit, semuanya ahli hadis sampai hari ini, sudah ratusan tahun. Nah, begitu juga ini pengarangnya Al-Kattani. Nah, kebetulan Al-Kattani ini Syekh Abdul Qadir ini cucu daripada datuknya yang memang ulama besar. Beberapa bulan yang lalu berkunjung ke majelis, ke madras untuk para ustadz di markas syariat, di majelis rumah saya, ya ikhwan. Nah, beliau datang ketemu dengan para ustadz yang ikut ngaji di madras tersebut. Nah, beliau kupas apa isi daripada kitab ini dan beliau ijazahkan. Beliau ijazahkan kepada semua yang hadir. Saya ada di situ, Habib Muhammad juga ada di situ. Kemudian Ustadz Haris, Buya Husain, banyak yang hadir, semua mendapatkan ijazah. Apa yang diijazahkan? Ijazahkan hadisnya dan sanadnya. Dan menijazahkan juga untuk membaca, memahami, mengajarkan, dan menyebarluaskan. Nah, kami terima ijazah tersebut. Nah, saya belum punya waktu tempat di mana saya membuka ini kitab. Nah, karena di sini kita mulai pengajian lagi, saya akan mulai membuka kitab ini. Setiap pertemuan kita baca satu hadis. Kalau hadisnya pendek mungkin bisa 2 atau 3 hadis yang saling berhubungan. Sekaligus nanti kita belajar saudara soal sumber-sumber dari hadis ini. Apa kelebihan kitab ini? Kelebihan kitab ini, satu, dia hanya memasukkan hadis sahih saja. Paling rendah nilainya hasan. Dia tidak masukkan hadis-hadis doif dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita baca ini, yang kita baca hadis sahih, nggak usah khawatir. Yang kedua, kelebihannya dia kumpulkan hadis yang disahihkan oleh beberapa ulama hadis. Jadi bukan sahih berdasarkan satu ulama hadis saja. Oh, ada sahihnya karena Bukhari saja, enggak. Atau sahihnya karena Muslim saja, enggak. Atau sahihnya karena Bukhari Muslim saja, enggak. Dia tambahkan, oh hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dia tambahkan. Siapa lagi yang meriwayatkan? Oh ini ada di Ibn Majah, oh ini ada di Tirmizi, semua dia catat. Jadi setiap hadis yang beliau tuliskan di sini itu ada 4, 5, 6, kadang-kadang 10. Yaitu ulama hadis yang meriwayatkannya, sehingga tingkat kesohihannya sangat akurat dan tidak lagi kita ragukan, ya ikhwan. Nah, insya Allah ini kita baca. Jadi nanti saya berharap yang hadir di sini tuh baca, bawa apa namanya catatan, bawa tulisan, catat pelajaran-pelajaran satu persatu. Hadis tersebut akan kita terangkan, insya Allah. Dan kalau belajar hadis seperti enak,
seperti ini, jadi nggak ribut lagi. Ini hadis sudah sahih, udah nggak usah pakai nanya lagi. Ini hadis dhaif, apa ini hadis maudhu atau bagaimana? Enggak. Udah gitu nggak terpaku hanya Bukhari Muslim saja, tapi juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain. Beliau menggunakan istilah di sini. Nanti kita bahas. Kalau beliau tulis qaf berarti muttafaqun alaih. Kalau beliau tulis kha berarti Bukhari. Kalau beliau tulis mim berarti Muslim. Kalau beliau tulis nun berarti Nasa'i. Kalau beliau tulis ta berarti beliau tulis ta berarti Tirmidzi. Kalau beliau tulis dal umpamanya berarti Abi Dawud, saudara. Kalau beliau tulis to, nah itu berarti At-Toyalisi. Nah kalau beliau to ada tambungannya, saudara, nah itu berarti Imam Tabrani dengan 3 kitab mu'jamnya dan seterusnya. Nah jadi beliau cantumkan itu tanda-tandanya. Nah ini juga sangat membantu kita insya Allah. Tapi memang kitab ini hanya memaparkan kepada kita hadis dan perawi. Dia tidak menjelaskan isi kandungan hadis. Nah itu tugas kita. Kita yang mengajar, tugas kita untuk mengartikan, menerjemahkan dan menjelaskan arti serta maksud hadis tersebut insya Allah. Mudah-mudahan ini judulnya Safwatul Ahaditsin Nabawiyah Asy-Syarifah. Hanya 1 jilid ini. Saudara, ini diterbitkan oleh Dar Turkun Najah. Nah, Dar Turkun Najah. Ini setahu saya sudah ada di Indonesia nih. Ini sudah ada dijual di beberapa beberapa maktabah, silakan dicari atau buka saja di di Google, ada PDF-nya. Nah, cari judulnya, ada PDF-nya sehingga kita bisa buka lewat PDF insya Allah. Nah, itu saja pengajian yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya belum membahas apapun, kita bincang-bincang saja melepas rindu di antara kita, karena semenjak hari raya Idul Fitri baru hari ini kita buka kembali pengajian kita. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan Idul Adha, seminggu lagi nih. Seminggu lagi akan ada Idul Adha. Selama Idul Adha, dari mulai hari Tarwih, saudara, hari Tarwiyah, saya sekeluarga insya Allah ada di Pondok Pesantren Megamendung. Jadi mulai dari hari Senin ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu insya Allah kita lebaran. Nah, Rabu kita lebaran. Nah, insya Allah Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis saya akan berada di Pondok Pesantren Megamendung. Hari Jumat baru balik kemari. Insya Allah Jumatnya saya akan sholat di Al-Islah ini. Saudara, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Kalau ada yang mau lebaran ya hari Jumat. Setelah sholat Jumat kita bisa kumpul di majelis petamburan insya Allah. Khusus di mana namanya, di MS, hari Selasa itu ada kegiatan ta'rif bil Arafah. Apa itu ta'rif? Jadi banyak ulama-ulama Hadramut itu, saudara, dari dulu bahkan diikuti oleh banyak pondok pesantren di Indonesia. Kalau hari Arafah itu kan saudara-saudara kita di Arafah sana mereka kumpul di padang Arafah. Ada yang di tenda, ada yang di Jabal Rahmah, ada yang berpanas-panasan, ada yang pakai payung, saudara. Mereka wukuf. Nah, biasanya kita di hari yang sama, kita ambil sore setelah asar, kita juga duduk di lapangan. Biasanya anak-anak pesantren begitu. Duduk di lapangan rame-rame, ini namanya napak tilas. Oh, saudara kita ini lagi wukuf, kita mau wukuf-wukufan. Ini bukan wukuf beneran nih, wukufan. Tapi bukan wukuf duduk nggak ada arti. Kita baca zikir, kita baca istighatsah, kita baca sholawat. Saudara, kita juga nanti ada tausiah sampai masuk maghrib. Nah, begitu maghrib buka puasa bersama. Karena pada saat takrif itu semua santri, semua guru mereka berpuasa, yaitu puasa Arafah. Nah, itu kegiatan yang biasa dilakukan di pondok pesantren, di markas syariat. Insya Allah hari Arafah kami akan kumpul di lapangan yang ada di markas syariat dari asar sampai maghrib. Memang kami nggak undang umum terbuka, nggak. Hanya untuk keluarga besar markas syariat aja. Tapi kalau ada jamaah-jamaah yang biasa rutin ngaji di markas syariat mau ikut, silakan. Waktunya dari asar sampai maghrib buka puasa bersama.
dan takbiran bareng. Karena itu udah masuk takbiran, malam takbiran. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tolong salam buat yang lain-lain yang belum hadir, untuk utamakan hadir di masjid, jangan dengarkan lewat live streaming. Jangan lupa live streaming kadang-kadang juga diganggu. Begitu saya baru ngomong, tuh hilang tuh gambar. Dari awal nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Begitu saya ngomong, tuh suara hilang. Saudara, ada aja yang ganggu, saudara. Apalagi kalau udah ada yang coba-coba masukin Instagram, kelihatan hidungnya aja langsung hilang. Nah, apalagi ngajar begini, saudara. Jadi yang namanya meta itu, saudara, Facebook, Instagram, gedek banget sama Habib Rizik. Udah gedek banget udah. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah. Bila kita nggak butuh, saudara, yang begitu-begitu. Yang penting kita dakwah jalan terus. Instagram, Facebook, lu memusuhin, muasa bodo amat. Yang penting kita dakwah, jangan terlalu bergantung dengan medsos. Insya Allah. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut untuk mahal qiyamnya langsung.